Perjalanan jauh membuatmu menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak yang kamu ketahui, karena selalu ada yang lebih banyak untuk dipelajari. Senja sudah menutup mata ketika kita tiba di tempat di mana letaknya berada di pulau ujung barat dari Pulau Jawa. Bus ALS selalu singgah di rumah makan keluarga ALS yang juga merupakan loket utama di sekitaran Pelabuhan Merak, baik dari arah Sumatera maupun dari arah Jawa. Semua pasti menyempatkan untuk berhenti istirahat sebentar di sini. Kalau yang dari Jawa, biasanya di sini juga para kru menghubungi tawuran-tawuran penyeberangan sebelum masuk ke pelabuhan, menentukan jam berapa dan mengatur di mana letak titik ketemuan untuk melancarkan bus langsung masuk ke antrian kapal. Setelah selesai istirahat dan makan, kita bersiap langsung menuju ke pelabuhan. Ingat, sejauh apapun kalian pergi, tapi logika tanpa logistik sama saja berarti lu gila. Jadi mending takut lapar daripada takut gak bisa pulang. Untuk kemudi tetap akan dipegang Bang Ucok dan belum ada pergantian, karena hampir semua bus Jawa Sumatera titik pemberhentiannya kalau sudah melewati penyeberangan semuanya selalu nanggung. Sekarang di Merak berhenti, nanti di sekitaran Lampung juga berhenti lagi. Mungkin alasannya adalah ketika semua penumpang sebelum terkena buayan ombak, perut masing-masing penumpang sudah terisi makanan agar tidak terjadi yang tidak diinginkan seperti masuk angin atau mabuk laut, bahkan bisa juga mabuk cinta ditolak. Bus Jawa Sumatera sebelum meninggalkan rumah makan selalu memberi kode dengan kata-kata lengkap atau cukup, sebagai tanda bahwa semua penumpang telah masuk semua ke dalam bus dan tidak ada yang tertinggal. Sama juga seperti bus yang kita naiki sekarang. Wajarnya waktu yang diberikan untuk istirahat di rumah makan memang di kisaran 30 menit lebih setiap bus yang berhenti. Kini kita sudah mengarah untuk meninggalkan Pulau Jawa dan selamat datang Pulau Sumatera. Tengok kamar mandi tak ada, di belakang tak ada. Apa ada lingung-lingung apa itu? Hah? Ada lingung-lingung ya? Enggak, dia kayak kamar mandi tadi tuh. Aku tadi pun isi pulsanya dan ngambil tas tadi. Sama abang ini tadi aku kan. Kalian itu mulai Iya, aku sama abang ini tadi naik hampir tinggal. kalian hitung. Sekarang jam 8.45, jadi kita nunggu ada satu penumpang ketinggalan di rumah makan, jadi masih dijemput pakai motor. Kita masih nunggu, jadi kita langsung masuk ke antrian. Sabar aja.
udah di atas kapal ya, jadi kita ada di dermaga 4 tadi, di dermaga yang biasa, bukan yang ekspres. Ini di kapal PT ALS Lintas Samudra, yaitu KMP ALS Elisa. Jadi sekarang jam 9 pas. Jadi mungkin kita langsung berangkat habis ini, karena kita tadi udah banyak truk juga masuk, kita paling akhir. Ya nggak paling akhir sih, masuknya sih lumayan lama. Saya mau istirahat dulu, mau tidur, mau cari chargeran dulu lah. Akhirnya kita sudah bertengger di kabin, dan di sini baru tahu kalau ada nama kapal yang singkatannya sama seperti bus yang kita naiki. Unik juga, naik bus ALS, naiknya juga kapal ALS. Kapalnya lumayan besar kali ini, banyak ruangan AC dan non AC. Buat yang suka ngerokok bisa di luar ruangan, tapi malam ini anginnya benar-benar kencangnya bukan main. Mungkin kalau cowok anunya yang nggak bisa berdiri karena saking dinginnya di sini. Sayang, di sini seperti jebakan Batman, nggak ada tulisan ruangan non-ekonomi atau berbayar, tapi setelah kita duduk dan memejamkan mata, malah ditariki uang tiket seharga 10 rindu. Edan. Padahal nggak ada tulisannya berbayar. Mungkin ini pengalaman buat teman-teman, bisa dibuat pelajaran untuk kedepannya. Bukan masalah uangnya, tapi kalau 10 rindu cuman duduk, ya mending uang 10 rindunya dipakai buat pinjem tikar, bisa untuk tidur pulas. Perjalanan di atas kapal reguler biasanya kita akan berada di atas laut kurang lebih 3 jaman. Untuk harga tiket kapal reguler ada di 1,2 juta. Di sini kita tidak mendapati kru meminta lagi uang tambahan kapal kepada seluruh penumpang. Setelah drama penumpang ketinggalan, akhirnya kru bisa menemukan posisi penumpang ternyata sedang buang anu di toilet. Mungkin karena terlalu menikmati nikmatnya surga dunia dan lupa kalau sedang dalam perjalanan. Penumpangnya sampai lupa waktu dan gak sadar kalau bus sudah meninggalkan rumah makan. Mungkin juga kelalaian dari kru yang tidak sampai mengecek semua penumpang dan langsung meninggalkan rumah makan. Seluruh penumpang juga mungkin kelelahan, jadi ketika ada teriakan lengkap dari kru, semuanya juga terdiam. Selepas meninggalkan kapal, Mimin sengaja buat duduk di kursi daripada ke depan, karena memang di jalan tol sudah tidak ada pemandangan yang bisa dilihat lagi. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja? Nah, kita baru nyampe di rehat kedua kita ya. Jadi saya baru bangun pagi juga, baru bangun tidur, dan ini jam 2 malam. Kita udah sampai di rehat kedua, kita di daerah Lampung kalau nggak salah ini. Apa ya? Bener ya? Nanti saya tarik tahu dulu aja. Suasananya kayak gini. Ada satu bus lagi, kalau nggak salah itu nomor Opin 156. Suasananya ada 2 bus ALS. Dini hari ya, termasuk cepet, bangun jauh kalau bawah kenceng. Penumpangnya masih males bangun, soalnya tadi di kapal lama banget, hampir 3 jam di kapal, jadi pada tiduran semua.
Sepi ya. Setelah saya genepin nyawa ternyata kita di pucuk daun ya. Jadi kita dulu pernah kesini juga ternyata. Ini di pucuk daun, rumah makan pucuk daun. Lampung kalau nggak salah. Gini neng apa Lampung? Ngudut dulu lah ya. Nggak tahu makan apa enggak ini. Sebentar. Kita lihat suasana dulu aja. Nah itu baru datang juga 300 dari Surabaya. Bareng ya ternyata nyampe sini ya. Itu yang kita ketemu kemarin di Pol Surabaya yang berangkat kemarin. Ini kita berangkat sekarang kan dari tadi dari Tangerang. Nah ini yang unik dari bis kita ini, mesinnya dimatikan nih. Biasanya jarang saya lihat bus ALS kalau rehat bus dimatikan. Tapi biasanya di pucuk daun memang sering kayak gini sih. Buat biasanya kalau nyampe sini sih yang biasanya dicuci bersih. Tapi ini kata kita nyampe malam, mobilnya juga masih kinclong. Jadi ini baru ngerasain ternyata bis kita dimatikan mesinnya. Baru dinyalakan lagi nih mesinnya nih. Kita udah sendirian, udah berangkat semua yang lain tadi. Penyakit kalau perjalanan jauh sudah keenakan tidur jadinya ya pasti seperti ini. Berat banget buat kembali beraktivitas. Kadang butuh waktu yang lama untuk menggenapkan nyawa untuk terus terjaga. Akhirnya kita sudah sampai di seperempat perjalanan. Medan masih 1638 km lagi. Dan kemungkinan masih ada 2 hari lagi kita bersama 301 ini. Pucuk daun ini rumah makan paling bersih dan besar, baik dari segi masakan maupun fasilitasnya bagus banget. Cuman kalau mau makan di sini siapkan saja uang lebih. Minimal per masakan paling murah dihargai 30 ribuan. Sadar atau tidak ternyata bus kita malah mengarah ke arah lintas timur. Padahal seharusnya kita melewati rute lintas tengah. Bentar lagi pasti mengarah ke kota Palembang. Seru juga kayaknya drama-drama yang bakal terjadi di episode-episode yang bakal terus menghiasi beranda YouTube kalian bersama IMT untuk bulan Januari ini bersama ALS 301.
di kana jua. Habis juga. Habis ya. Habis. Di Palang. Selamat pagi. Sekarang waktunya kita melipir buat sholat subuh dulu ya di rest area KM 277A daerah Oki, Sumatera Selatan, Mesuji ya ini. Sambil nunggu solar kayaknya. Kalian isi solar. Di penumpang dipersilakan buat subuhan dulu. Habis hujan. Bos, semua. Lengkap. Lengkap? Lengkap. Lengkap ya, Nah, mantap. berangkat. Nanti kalau ada yang ketinggalan lagi dimarahi sama Bang Uco dia. Harus dicek lagi.
Nah, kita udah sampai di Pul Palembang ya. Jadi ini Pul Palembangnya ALS yang dulu kita pernah 40 juga berhenti di sini. Cuman waktu sekarang diperbaiki jadi nggak bisa masuk ke sini bisnya. Sekarang jam 8 pagi, posisinya gerimis itu letak pulnya pas tepat di depannya loket dari Rosalia Indah. Suasananya kayak gini. Dingin ya karena gerimis. Ini saya mau keluar juga malas basah sebenarnya. Tapi ya di dalam dingin juga, di dalam bisa ngudut-ngudut dulu di sini. Halo pasukan arem-arem Palembang. Bingung ya kenapa kok kita lewat Palembang. Jadi ini diputuskan buat lewat Palembang dulu. Ini ada kayaknya transitan penumpang dari lintas timur sama ke lintas tengah. Jadi nanti habis ini mungkin kita lewat Sekayu buat ke lintas tengahnya. Jadi kita nggak bakal lewat Jambi. Sepertinya ya, kayaknya nanti kita coba tanya-tanya aja. Barusan lewat ada Pastar ya, jadi itu tepat di depan kita itu flyover Simpang Bandara. Jadi ini tuh ada di Jalan Suhat, daerah Kota Palembang, alang-alang lebar. Jadi ini tuh banyak pul. Di depan kita itu ada Sari Mustika, kemudian Slamet, terus pul ALS, sana juga ada Simpati Star, Kramat Jati, sama Rosalia Indah. Nah itu kita gandeng terus sama 300 ya, Bang Lubis. Kayaknya kita berjodoh terus sama Bang Lubis. Mobil barunya Bang Lubis 300 itu yang habis laka, depannya langsung ganti kaca baru, langsung berangkat ke jalan lagi. Akhirnya kita sampai di Pul ALS Palembang dan kita di sini akan berhenti sangat lama karena untuk mengatur jarak dengan ALS yang lain. Sebelum Palembang saja kita bareng terus sama 300. Jadinya di sini nanti kita bakal menentukan bakal lewat mana sehabis ini. Jadinya di sini nanti kita akan menentukan bakal lewat mana sehabis ini supaya bus kita tetap dapat sewa di jalan. Di Jalan Suhat ini banyak sekali terdapat loket-loket bus Jawa Sumatera. Sederet bisa kita lihat banyak loket bus yang sudah buka. Untuk kondisi fisik sampai saat ini Mimin belum merasakan lelah. Cuma kaki sudah mulai belang. Beruntungnya belum mengalami bengkak seperti trip-tripnya IMT waktu ke Sumatera. Kalau rasa jenuh itu pasti ada, karena perjalanan jauh duduk di belakang sudah dipastikan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali harus bisa memejamkan mata dan berharap untuk cepat sampai di Medan. Kita masih akan terus di sini untuk menghemat energi. Nanti selepas terminal alang-alang lebar, baru kita akan pindah ke depan untuk melihat suasana lintas Palembang Jambi yang kalau 24 jam nggak pernah nggak macet, selalu macet.
alam ko sa kayo. Mahiyo ko sa tiyari na. Tukar. Kumajawab yun. Ada ka. Tahu kan? Jadi mana ni? Sincer bara ko dumukin. Ada mungkin siapa? Ang cokot. Apa hati? Surat. Orang caro. Harus cute. Median, median na nga siya. Bangun saya membina manjat tanjakan keluar masuk. Skuter, sepeda listrik. Habis listrik naman dayung nih. Terus. Saat memegang, saat parkir di sini. Oke, surat kedua. Ini surat nomor Rusa. Saya gak ada yang panen. Hindi pa ibayaan. Ano? Sana enggak mau nahan. Cek double lagi. The short this time, smile, that's in summer. Eyes, you're around.